kamu sibuk ngurus hidup orang lain, sampai lupa hidup kamu belum keurus. Scroll 2 jam cuma buat tahu siapa yang nikah, siapa yang liburan, siapa yang kaya duluan. Padahal kamu masih stuck, overthinking, insecure, ngebandingin hidupmu sama orang yang bahkan gak kenal kamu. Dan yang paling parah, kita tahu kita sedang buang waktu, tapi kita terus lakukan. Betapa bodohnya orang yang tidak pernah meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Seneca. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Di video ini, saya akan membahas cara agar kamu bisa berhenti membuang waktu dan mulai fokus ke hal yang benar-benar penting, dirimu sendiri. Karena di dunia yang penuh distraksi ini, kemampuan untuk fokus pada diri sendiri bukan cuma mewah, itu vital. Tapi sebelum kita mulai, klik tombol subscribe supaya Anda nggak ketinggalan pembahasan stoik lainnya yang bakal bantu Anda jadi lebih tenang, tangguh, dan tajam berpikir. Segmen pertama, mengapa kita terus membandingkan diri dengan orang lain? Kenapa kita merasa nggak cukup? Karena kita terlalu sering membandingkan highlight hidup orang lain dengan draft hidup kita sendiri. Jika kamu selalu membandingkan, kamu akan selalu kekurangan. Epictetus, perbandingan itu seperti racun halus. Kamu mungkin gak ngerasa langsung, tapi lama-lama mematikan. Lihat story orang, kamu insecure. Lihat teman kerja promosi. Kamu jadi mempertanyakan hidup sendiri, padahal kamu gak tahu harga yang mereka bayar untuk itu semua. Yang kamu tahu cuman, mereka lebih dulu, lebih keren, lebih berhasil. Fokus ke jalur orang lain hanya akan bikin kamu nyasar dari jalurmu sendiri. Segmen kedua, waktu itu nyawa, bukan sekadar angka. Waktu itu bukan cuma angka di kalender. Waktu itu kanvas tempat kita melukis hidup. Bukan hidup kita yang singkat, tapi kita yang terlalu sering menyia-nyiakannya. Seneca, setiap detik yang kamu habiskan untuk scroll nggak jelas, setiap malam kamu begadang mikirin validasi orang lain. Itu bukan waktu luang, itu waktu hilang. Kalau kamu nggak belajar untuk melindungi waktumu, orang lain akan terus mengambilnya. Entah itu lewat konten, gosip atau ekspektasi yang bukan milikmu. Segmen ketiga, fokus pada diri bukan egois, tapi esensial. Banyak orang takut dibilang egois karena mereka mulai bilang enggak, tapi stoikisme mengajarkan kamu tidak bisa menyelamatkan dunia jika kamu sendiri tenggelam. Fokus pada diri sendiri bukan soal cuek, tapi soal mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Daripada ngurus gosip kantor, mulailah ngurus pikiranmu. Daripada sibuk pleasing semua orang, belajarlah menyenangkan hatimu sendiri dulu. Segmen keempat, praktik stoik. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Pertama, tuliskan hal yang bisa kamu kendalikan hari ini. Seperti kata Epictetus, kita hanya bisa mengendalikan tindakan dan pikiran kita sendiri. Kedua, blok waktu untuk fokus diri. Coba luangkan 15 menit tanpa distraksi untuk membaca, berpikir, atau sekadar diam. Kedengarannya sepele, tapi di dunia yang bising, diam adalah bentuk perlawanan. Ketiga, katakan tidak tanpa rasa bersalah. Menolak ajakan yang gak penting, mengatakan ya pada hal yang penting buatmu. Waktu kamu berharga, dan kamu cuma punya satu hidup. Setiap detik yang kamu pakai buat ngurusin hidup orang lain adalah detik yang gak akan pernah kamu dapetin lagi buat membangun hidupmu sendiri. Jangan habiskan waktu untuk debat sia-sia. Tunjukkan kehidupan yang baik. Itu jawaban terbaik. Marcus Aurelius. Fokus pada diri sendiri bukan sekadar pilihan. Itu keharusan. Kalau kamu memang serius membangun hidup yang berarti. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandangmu, silakan like dan share ke teman-temanmu yang juga lagi belajar buat lebih fokus sama hidupnya. Dan jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya kita akan bahas topik stoik lainnya yang bisa bantu kamu jadi lebih tenang, tahan banting, dan tajam mengambil keputusan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jaga waktu Anda karena itu tidak bisa diulang. Sampai jumpa di video berikutnya.